Langit malam Karangjati membara merah, bukan oleh matahari terbenam tapi oleh api hitam yang keluar dari tubuh Mira. Asap pekat melilit, akar-akar raksasa mencakar tanah, dan Ratu Gula Hitam menjulang tinggi, tertawa dalam kabut yang menelan desa. Warga berlarian panik, obor jatuh, rumah-rumah kecil mulai terbakar, tangis anak-anak bercampur dengan jeritan dewasa. Mereka hanya melihat dua hal, iblis akar raksasa dan Mira yang berapi merah. Arga berdiri di tengah kerumunan. Suaranya serak karena berteriak, "Lihatlah baik-baik. Dia melawan Ratu Gula Hitam, bukan kita." Mira melindungi desa ini. Namun sebagian warga masih ragu. Tapi api hitam itu bukan manusia. Kalau dia kalah, dia akan jadi lebih berbahaya dari iblis itu. Mira menahan serangan akar yang menghantam dari segala arah. Api hitam di tangannya terbakar, melelehkan kayu, membakar tanah, bahkan membuat udara mendesis. "Ratu Gula Hitam," Mira meraung, "kau sudah mengambil banyak jiwa. Aku takkan biarkan kau mengambil lagi." Utopus, sosok kabut raksasa itu menunduk. Mata merah menyala. "Kau bukan melawanku, Mira. Kau melawan dirimu sendiri. Setiap kali kau gunakan api itu, kau semakin jadi aku." Akar-akar menjerat kaki Mira, mencoba menariknya ke tanah. Mira meraung, meledakkan api dari tubuhnya. Akar itu terbakar, melepaskan jeritan panjang seperti suara manusia disiksa. Arga maju beberapa langkah, meski asap panas menyambar wajahnya. "Mira, kau bisa melakukannya. Ingat siapa dirimu, ingat Dion." Nama itu membuat Mira terhenti sesaat. Bayangan wajah Dion muncul. Suara samar dari pecahan kristal di kantongnya berbisik. "Aku di sini, Mira, lawan dia untuk kita." Mata Mira menyala lebih terang. Api hitam bercampur cahaya merah, membentuk pusaran di sekeliling tubuhnya. Ia melompat tinggi, lalu menghantam kepala Ratu Gula Hitam dengan ledakan yang membuat tanah retak. Jeritan menggema di seluruh Karangjati. Warga menutup telinga, sebagian roboh ketakutan. Namun Ratu Gula Hitam bangkit kembali. Tubuhnya berubah lebih besar, akar-akar bercabang ratusan, melilit seperti tentakel. "Semakin kau melawanku, semakin aku tumbuh. Kau memberi makan kutukan ini dengan setiap amarah dan kesedihanmu." Mira jatuh berlutut, napasnya terengah. Api hitam bergetar di tangannya, hampir padam. "Tidak, aku tidak boleh kalah." Arga berteriak. "Mira, dengarkan aku. Kau bukan sendirian, kami ada di sini." Tetua desa yang tadinya menuduh kini melangkah, maju dengan suara bergetar. "Gadis itu, dia benar-benar melawan iblis itu. Dia bukan musuh kita, dia harapan kita." Warga mulai bergabung, sebagian menyalakan obor. Sebagian berdoa keras membaca mantra lama yang pernah mereka dengar dari nenek moyang. Suara ratusan orang bergema. Doa bercampur teriakan menciptakan energi yang aneh. Kabut hitam di sekitar hutan sedikit tersibak. Mira merasakan kekuatan itu. Seperti ada tangan-tangan hangat menopang punggungnya. Ia berdiri lagi. Api hitamnya bercampur cahaya putih samar dari doa warga. "Lihat Ratu Gula Hitam, aku tidak sendirian." Ia menghantam tanah dengan kedua tangan, menciptakan gelombang api bercahaya. Akar-akar raksasa terbakar, kabut terbelah, dan tubuh Ratu Gula Hitam bergetar keras. Jeritan panjang terdengar, kali ini bukan kemenangan, melainkan kesakitan. Warga desa terpaku, sebagian menangis. Dia benar-benar melawan untuk kita. "Maafkan kami, Mira." Arga tersenyum, air mata menetes. "Itu dia. Tunjukkan siapa dirimu." Mira melangkah maju, api hitamnya kini stabil, tak lagi liar. "Aku mungkin pewaris kutukan, tapi aku memilih melawanmu, bukan jadi dirimu." Ratu Gula Hitam mengamuk, mengirim gelombang kabut terakhir, mencoba menelan desa sepenuhnya. Namun Mira menjerit keras. Api hitam bercampur cahaya putih menyembur dari tubuhnya, menembus kabut. Malam itu langit Karangjati bercahaya seperti terbakar bintang. Kabut menghilang perlahan, meninggalkan hutan dalam keheningan. Ratu Gula Hitam lenyap, hanya menyisakan bau hangus dan serpihan akar mati. Mira terhuyung, hampir jatuh, tapi Arga menangkapnya. "Kau berhasil, Mira." Warga mendekat, sebagian berlutut. "Maafkan kami salah menuduhmu. Kau penyelamat desa ini." Mira menatap mereka, matanya masih merah samar. "Aku bukan penyelamat. Aku hanya seseorang yang mencoba melawan kutukan. Meski kutukan itu ada di dalam diriku." Ia menatap tangannya. Api hitam sudah padam, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Ratu Gula Hitam mungkin hilang sementara, tapi bisikan Dion dan kutukan masih hidup di nadinya.
Pagi hari setelah pertarungan besar, Karangjati seakan bernapas kembali. Kabut yang selama ini menutup desa lenyap. Udara lebih jernih, matahari masuk tanpa hambatan. Burung-burung kembali terdengar di pepohonan. Sesuatu yang sudah lama tak dialami warga. Anak-anak berlarian di jalan tanah. Meski masih tampak sisa ketakutan di mata mereka, para wanita sibuk membersihkan rumah, menyalakan api untuk memasak, mencoba mengembalikan rutinitas. Namun setiap kali mereka menoleh ke arah Mira, ekspresi campur aduk muncul. Kagum, takut, sekaligus bersyukur. Mira duduk di beranda rumah tua peninggalan Dion. Tubuhnya masih lemah. Luka-luka akibat pertarungan semalam membakar otot dan kulitnya. Tapi yang paling menyiksa adalah bisikan di dalam kepala. Kau merasakannya, bukan? Api itu masih ada. Kau semakin kuat setiap kali menggunakannya. Apa kau yakin masih dirimu? Mira menutup mata, menggenggam erat kristal Dion yang retak. Diam, bisiknya pelan meski tak ada seorang pun di sekitarnya. Arga muncul membawa semangkuk bubur panas. Makanlah, kau butuh tenaga. Mira menoleh, tersenyum tipis. Terima kasih, Arga. Bagaimana warga? Arga duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Mereka mulai sadar, kau bukan musuh. Semalam banyak yang melihatmu hampir mati demi melindungi mereka. Itu tak bisa mereka pungkiri. Mira menatap jauh ke arah hutan, matanya suram. Tapi api hitam itu, mereka takut kan? Arga terdiam sejenak lalu mengangguk. Ya, mereka takut, tapi juga bersyukur. Kau menyelamatkan mereka, Mira. Itu yang penting. Siang hari beberapa warga datang membawa makanan, pakaian, bahkan perban. Seorang ibu menunduk dalam-dalam. Kami minta maaf atas kata-kata kami sebelumnya. Kami salah menilai. Mira hanya bisa mengangguk, menerima dengan hati bercampur. Ia tahu rasa syukur itu bisa berubah kembali. Jadi kecurigaan jika api hitamnya lepas kendali lagi. Malam tiba, dan suasana desa jauh lebih tenang. Obor dinyalakan di sepanjang jalan. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan sebagai tanda perayaan kecil. Mereka menyanyi. Sebagian menari, mencoba mengusir trauma dengan tawa. Mira berdiri agak jauh, memandang. Senyum tipis muncul, tapi di dalam dirinya suara itu kembali. Mereka tertawa sekarang, tapi suatu hari mereka akan membakarmu seperti mereka membakar ladang tebu. Api itu bukan milikmu, Mira, itu milikku. Kau hanya wadah. Mira mencengkeram kepalanya, tubuhnya bergetar. Nafasnya tersengal, mata merah samar kembali menyala. Arga yang berdiri tak jauh segera mendekat. Mira, ada apa? Mira menoleh dengan tatapan kosong lalu memejamkan mata kuat-kuat. Tidak, aku baik-baik saja, hanya lelah. Tetua desa Pak Wiryo menghampiri keduanya. Mira, katanya dengan suara berat tapi lembut, kami sudah bermusyawarah. Mulai malam ini kau kami anggap sebagai penjaga Karangjati. Tapi, ia berhenti sejenak menatap api hitam samar di tangan Mira. Engkau juga harus berjanji pada kami. Jika suatu hari kau kehilangan kendali, kami berhak menghentikanmu. Ucapan itu seperti pisau dingin yang menusuk dada Mira. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Warga yang mendengar mengangguk puas. Seakan lega sudah menetapkan batas. Arga menatap Pak Wiryo dengan wajah tak setuju. Tapi ia tahu tak bisa membantah. Bagaimanapun ketakutan warga masih ada. Meski dibalut rasa syukur. Malam semakin larut. Mira kembali ke beranda rumahnya, duduk sendirian. Angin malam membawa suara lirih seperti nyanyian. Ia menutup mata, mencoba tidur. Namun bisikan itu semakin jelas. Kau bisa menipu mereka sekarang, tapi tidak dirimu sendiri. Kau tahu api ini bukan alat. Api ini adalah dirimu. Kau akan terus haus akan darah, haus akan jiwa. Dan ketika saatnya tiba, kau tak akan mampu menolak. Air mata jatuh dari sudut mata Mira. Tidak, aku bukan kau. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu suara itu benar. Setiap kali ia menggunakan api hitam, kekuatan itu semakin mudah dipanggil. Dan setiap kali, bagian dari dirinya ikut terbakar. Terasa di kejauhan, hutan kembali berbisik. Kabut tipis merayap perlahan. Meski tak sepekat sebelumnya, seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah. Matanya merah menyala. Mira membuka mata, menatapnya dengan dingin. Burung itu mengeluarkan suara serak, lalu terbang kembali ke hutan. Mira berdiri, menggenggam kristal Dion. Kalau kau masih di sini, Dion, jangan biarkan aku berubah jadi monster. Malam itu, desa tidur dengan lega, percaya bahwa kutukan sudah berakhir. Tapi Mira tahu, itu hanya awal dari pertempuran yang lebih besar, pertempuran di dalam dirinya sendiri.